Sufi Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ummatul Islam, di antara nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat Islam. Karena nikmat Islam merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang muslim. Karenanya sungguhnya tidak akan dimasuki surga kecuali oleh orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surga, "Innahu la yadkhulul jannah illa nafsum muslimah." Sesungguhnya surga itu tidaklah dimasuki kecuali orang yang jiwa-jiwanya muslim saja. Hadis riwayat Muslim. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah supaya diwafatkan di atas keislaman dan dijadikan dan masuk ke dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin," yang artinya, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Quran surat Yusuf ayat 101. Maka dari itulah Allah memerintahkan kita jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Imran ayat 102. Ummatul Islam, sungguhnya agama Islam Allah turunkan tiada lain adalah untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Rabbnya makhluk, agar manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan agar manusia mengenal siapa pencipta alam semesta, sehingga pada waktu itu seorang manusia diminta untuk tunduk dan patuh kepada Dia Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk senantiasa berkata, "Sami'na wa ata'na," kami mendengar dan kami taat. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang berkata, "Sami'na wa asaina," kami mendengar akan tapi kami berbuat maksiat atau kami tidak mau taat. Ummatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam tiada lain agar manusia terbimbing hidupnya, agar manusia paham, agar mereka paham tentang hakikat kehidupan dunia, bahwasannya ia adalah kehidupan yang fana, yang tidak mungkin kekal selamanya. Akan tetapi di sana ada kebaikan yang lebih panjang, ada kehidupan yang lebih panjang, bahkan kekal abadi. Ia adalah kehidupan akhirat. Di sanalah hakikat kehidupan seorang manusia. Maka agama kita mengingatkan agar kita senantiasa mencari kehidupan akhirat, dan bahwasanya dunia tidak lain adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kalian dari apa yang Allah berikan kepada kalian berupa kehidupan akhirat, namun
Jangan kalian lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Agama Islam meminta kita untuk senantiasa menggunakan akal pikiran kita, memahami tentang kitabullah dan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan bahwasannya akal itu digunakan untuk memahami lalu kemudian mengikuti, bukan untuk menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Agama kita meminta agar kita menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah, melebihi kepatuhan kita kepada seluruh makhluk di dunia ini. Agama kita meminta agar kita mencintai Rabb semesta alam, pencipta alam semesta ini, dan kita menjadi takut kepada Allah akan adabnya yang sangat pedih, yang amat keras. Karena sesungguhnya itulah sumber kebahagiaan seorang hamba. Ketika seorang hamba mencintai Allah, maka sesungguhnya cinta kepada Allah itulah yang akan membawa kebahagiaan kepada kehidupan akhirat kelak. Berbeda ketika seseorang cintanya kepada dunia yang sangat besar. Demi Allah, berapa banyak mereka yang mencintai dunia, membuat mereka berpaling dari Allah dan kehidupan akhirat. Berapa banyak mereka yang mencintai dunia, ternyata mereka dikecewakan oleh dunia. Karena sesungguhnya mencintai dunia sama sekali tidak memberikan manfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat kita. Maka agama kita minta agar kita mencintai Allah Rabbul Alamin, melebihi mencintai segala sesuatu, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi mencintai bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, bahkan seluruh manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan dari seluruh umat manusia. Hadis riwayat Muslim. Agama kita memerintahkan kita kepada perbuatan yang ma'ruf dan melarang kita dari perbuatan yang mungkar. Maka Allah perintahkan kepada berbagai macam kebaikan. Allah memerintahkan kita kepada salat, kepada zakat, kepada puasa, kepada berbicara dengan kata-kata yang baik. Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan sesama muslim, menyambung silaturahim, berinfak, bersedekah, dan berbagai macam kebaikan yang lainnya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Maka agama kita tidak lain menginginkan kebaikan untuk umatnya. Allah melarang kita dari semua keburukan, karena sesungguhnya Allah larang pasti itu buruk dan mudarat untuk kehidupan manusia. Allah melarang zina, Allah melarang judi, Allah melarang riba, Allah melarang berbagai macam larangan, karena di sana mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Inilah agama kita yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita agama yang Allah pilih untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Karena sesungguhnya inilah agama yang telah Allah sempurnakan. Bahkan seluruh Nabi dan Rasul agamanya Islam, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka agama yang Allah telah ridhoi untuk kita. Tentunya kita dengan agama ini, mereka yang tidak ridha dengan agama yang Allah Azza wa Jalla, dengan agama Allah Azza wa Jalla, akibat kebutuhan mereka terhadap agama ini, dan betapa mereka tidak memahami tentang keindahan Islam. Akhirnya mereka berpaling dari agama yang mulia ini hanya sebatas melihat kepada individu-individunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.